Oke, pada kali ini kita nggak akan ngebahas sesuatu hal yang sangat berat gitu, kata seperti dalil-dalil, dalil Al-Quran, dalil hadis atau pembahasan fikih dengan ikhtilaf pendapatnya. Tapi ada satu hal yang sempat kepikiran tadi mengenai seorang penuntut ilmu yang ketika dia belajar semakin tinggi dia memahami sebuah ilmu pengetahuan, semakin banyak hafalannya, semakin luar biasa dia ketika mengucapkan dalil-dalil daripada dalil Al-Quran maupun dalil hadis gitu. Terkadang penuntut ilmu yang semakin naik derajatnya, itu terkadang juga terpleset lisannya, celaka lisannya gitu. Sehingga akan timbul penyakit dalam dirinya itu penyakit ujub, penyakit hati. Ya, nauzubillah. Dan itu seorang santri kalau misalkan sudah terjadi hal itu dalam dirinya, telah tertimpa sebuah musibah ujub dalam hatinya, maka itu adalah kecelakaan yang sangat besar bagi seorang santri. Ketika seorang santri ini merasa bangga dengan kedudukannya, seorang santri ini merasa bangga dengan keilmuannya, sehingga apa yang diucapkan itu adalah untuk mencari sebuah pembenaran, bukan mencari sebuah kebenaran. Padahal kita santri ini hadir ketika pulang dari pesantren, pulang dari jamiah, kita pulang ke masyarakat kita pulang ke kaum kita, tujuan kita itu sebagai munzirul qaum, sebagai penasihat yang meluruskan kaum-kaum kita yang mungkin kurang baik, yang mungkin jalannya belum sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kemudian kita ajak perlahan dengan dakwah-dakwah yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan tabiat masyarakat gitu. Kita sesuaikan agar dakwah itu masuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita cari yang terbaik, mana metode dakwah yang masuk, lalu kita ajak. Tapi yang sering terjadi adalah ketika santri ini semakin belajar, yang sering terjadi itu adalah keterplesetan akal dan lisan, gitu. Sehingga dia merasa punya ilmu, dia malu untuk ditegur. Dia merasa punya ilmu, dia malu untuk bertanya, gitu. Bahkan na'udzubillah, hakikat daripada kita ini adalah thalibul ilmi. Sebagaimana hadis Rasul itu mengatakan, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan hingga kita masuk ke liang lahat. Ya. Lalu ada dalam hadis yang lain yang mengatakan talabul ilmi fariidatan 'ala kulli muslimin wa muslimah. Dan menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib untuk setiap orang mukmin dan mukminah. Gitu. Jadi mau kita orang mukmin laki-laki ataupun mukminah yang perempuannya, di segala usia, di segala fase itu kita hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Nah, ketercelakaan seorang santri adalah ketika dia diangkat sebagai pengabdian. Ketika dia diangkat derajatnya di tengah masyarakat, sehingga dia merasa dirinya adalah orang yang menasihati orang lain, dia merasa dirinya adalah orang yang mampu untuk memberikan irsyad kepada orang lain. Sehingga dia lupa untuk menasihati dirinya sendiri, dia lupa untuk memberikan irsyad kepada dirinya sendiri. Gitu. Sehingga dia mendeklar bahwasanya dirinya seorang ustadz, gitu. Gak jadi masalah orang lain memanggil kita ustadz, muallim, mudarris, murabbi atau yang lainnya. Tapi asalkan jangan sampai kita mendeklar dalam diri kita adalah seorang ustadz. Kita adalah seorang mudarris, kita adalah seorang muallim. Karena pada hakikatnya kita adalah tetap seorang talibul ilmi. Walaupun seorang santri ini kembali di tengah masyarakatnya dipanggil seorang ustadz, dipanggil syekh atau apapun itu. Tapi pada hakikatnya kita adalah tulabul ilmi. Karena ketika kita mendeklar diri kita sebagai seorang ustadz, maka akan timbul rasa kecongkakan dan akan timbul merasa cukup atas sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan kita selaku penuntut ilmu itu harus memiliki sifat tamak, sifat yang tidak pernah puas dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kita harus terus belajar dan belajar untuk mencapai suatu kebijaksanaan sehingga kita bisa menangis setiap permasalahan dengan bijak, dengan pemikiran yang tenang, dengan solusi yang terbaik gitu. Tapi ketika seorang santri ini dia terputus yang namanya dari kata talibul ilmi, ya, setiap talib itu harus punya sifat tolab dalam dirinya. Maka ketika seorang santri keluar dari kata tolab dalam dirinya, hilang sudah kata tolab dalam dirinya, maka dia keluar daripada kata talibul ilmi. Dan setiap manusia yang keluar daripada kata talibul ilmi, artinya dia keluar daripada hakikat perjalanan hidupnya. Gitu. Maka gak aneh dan gak heran gitu ketika ada sekelompok orang yang ketika dia berbicara tentang ilmu pengetahuan kok rasanya kaku banget gitu. Bukan kaku karena pemahaman dia yang terlalu detail, bukan. Tapi kaku secara narasinya.
kaku secara pemahamannya, kaku secara pembawaannya. Akhirnya yang ditimbulkan ilmu pengetahuan itu bukannya kebijaksanaan dan peradaban, tapi justru perselisihan antara satu umat dengan umat yang lainnya, satu golongan dengan golongan yang lainnya. Artinya esensi ilmu pengetahuan ini tidak sampai pada tujuan yang dikehendakinya. Gitu. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang santri untuk terus menuntut ilmu walaupun kedudukannya di masyarakat, walaupun kedudukannya di pondok pesantren atau dimanapun itu dia sebagai guru atau mudaris. Tapi pada hakikatnya antum adalah thalib. Antum adalah seorang thalib yang harus senantiasa thalabul ilmi, thalab ngalap ilmu, ngalap barokah. Ya. Dan Masya Allah, saya ketika membaca literasi tentang beberapa ulama-ulama yang masyhur gitu, bahkan di usia-usia mereka tuh mereka tetap, beliau-beliau ini tidak terputus dengan namanya guru-guru beliau. Mereka kan tetap mencari guru belajar gitu, walaupun guru itu usianya lebih muda, lebih jauh gitu. Bahkan secara finansial itu jauh dari dirinya, tapi beliau ini tetap menjadikan guru itu patokan untuk menyimpan segala khazainul ilmu, lalu untuk memberikan batasan-batasan kapan ucapan ini harus diperbaiki dan kapan ucapan ini harus kembali dikatakan. Sehingga guru itu penting. Guru itu bukan hanya i'ta'ul ilmi. Fungsi seorang guru itu dalam kehidupan thalibul ini bukan sebagai i'ta'ul ilmi aja, tapi sebagai orang yang memberikan pengawasan dan batasan terhadap apa yang dilakukan oleh seorang muridnya. Kenapa menjadi guru itu satu hal yang sangat berat? Kenapa menjadi santri itu adalah satu hal yang sangat berat? Karena ketika seorang guru itu mengajarkan ilmu pengetahuan, maka dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh muridnya. Gitu. Makanya seorang murid itu tidak akan pernah ada istilahnya dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan gurunya. Gitu. Tapi seorang guru itu bertanggung jawab atas kehidupan yang terjadi, apa yang terjadi dalam kehidupan muridnya. Kalau muridnya menyimpang akan dipertanyakan gurunya, gitu. Tapi ketika guru ini menyimpang nggak akan pernah ditanyakan siapa muridnya. Itulah kenapa terkadang kita di dunia pesantren ini kita sangat intens terhadap murid-murid kita. Kita harus senantiasa sering membangun jalin komunikasi. Gitu. Kurang lebih begitulah. Ilmu ini hujjah bagi kita. Mungkin yang sering dinarasikan dalam mimbar-mimbar ini hujjah ini sebagai bentuk alasan kita masuk surga karena kita punya ilmu, kita punya dalil dalam melaksanakan amal saleh. Gitu. Tapi bagaimana jikalau ilmu ini juga menjadi hujjah kenapa kita masuk neraka? Dengan keilmuan kita tidak menjadi orang yang arif. Dengan keilmuan kita tidak menjadi orang yang bijak. Dengan keilmuan kita justru kita menimbulkan mafsadat di tengah masyarakat. Atau mungkin na'udzubillah dengan keilmuan kita menghalalkan perkara yang telah Allah haramkan. Bahkan sudah jelas dalam hadis itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Gitu. Yang perkara yang halal itu jelas dalilnya, yang haram itu jelas ketentuannya. Tapi kita dengan keilmuan kita menarasikan seolah yang halal ini adalah haram dan haram ini seolah-olah menjadi hal yang halal. Alhamdulillah. Ini artinya kita bukan lagi menentang manusia, kita bukan lagi menentang akal manusia pada umumnya, tapi kita juga menentang Allah Subhanahu Wa Taala selaku pemberi aturan, selaku mudabbirul khalqi. Kita menentang itu. Ketika kita menarasikan kesalahan itu seolah-olah sebagai kebenaran, kita bukan hanya menentang itu semua, tapi kita juga menentang Nabi. Gitu. Nauzubillah, ini panjang nih penjabarannya. Dan ini kenapa saya harus ngomongin, karena keresahan ini timbul ketika saya melihat beberapa hal yang terjadi di negara kita gitu. Di Indonesia ini ada ustadz cabul gitu. Ada orang bergelar kiai begini-begini. Saya nggak menyalahkan gelar kiainya. Saya nggak menyalahkan keilmuannya. Saya menyalahkan adalah tentang kenapa orang ini berperilaku begini. Gitu. Harusnya kita harus lebih lagi berhati-hati. Mungkin ini bisa terjadi karena kurangnya seseorang ini dalam pengawasan gurunya gitu. Atau ketika dia merasa sudah menjadi ustadz, ketika dia merasa sudah menjadi kiai, ketika dia merasa telah punya nilai di masyarakat, sehingga dia berhenti untuk tolak. Dia berhenti untuk mencari guru lagi. Gitu. Dia merasakan udah cukup dengan apa yang dimiliki. Nauzubillah. Sifat merasa cukup dalam proses menuntut ilmu ini adalah suatu nilai yang sangat bahaya. Maka hindarilah. Kun taliban fi ayyi zamanin wa makanin. Maka hendaklah setiap penuntut ilmu jadilah engkau terus sebagai penuntut ilmu fi ayyi makanin wa zamanin, di setiap tempat dan waktu. Mari kita sama-sama kembali mengintrospeksi diri, kembali saling menasihati,
gitu. Karena setiap apa yang akan kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Kita kembali sebagai munzirul qaum, sebagai penasihat umat, dan kita akan dipertanyakan atas apa yang berada di bawah tanggung jawab kita. Salah satunya tentang keilmuan umat di sekeliling kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan ilmu kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Gitu. Setiap dari kita ada pemimpin bagi ilmu di dalam diri kita. Terserah bagaimana kita mau membawa ilmu ini kemana. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan diminta, ditanya sama Allah. Makanya salah satu kehancuran seorang penuntut ilmu itu ketika dia menggunakan ilmunya secara salah. Dia menutupi ilmu pengetahuan. Dia merasa congkak dengan keilmuannya. Dia merasa bisa dengan keilmuannya. Nauzubillah. Sehingga dia tertutup dari pintu nasihat. Dia tidak menerima nasihat dari orang yang mungkin lebih muda darinya, atau lebih tua darinya, atau orang yang lebih fakir darinya. Karena dia melihat orang ini nggak pernah pesantren, orang ini nggak pernah mondok, orang ini nggak pernah berpendidikan atau apa, sehingga kita tolak nasihatnya. Padahal itu baik, gitu. Selama itu baik, ambil untuk mengintrospeksi diri. Tapi kalau emang itu buruk, tinggalkan. Ambil yang sepakat, tinggalkan yang tidak sepakat. Selesai. Gitu. Oleh karena itu, ayolah mari kita sama-sama mengintrospeksi diri bareng-bareng. Kurang lebihnya itu aja. Ya, Anda tahu di antara followers SIG ini banyak orang-orang luar biasa gitu. Ada yang mungkin status keilmuannya di atas anak, masya Allah, Anda tahu itu. Tapi ya ini sekedar hanya saling menasihati itu. Semoga kita sama-sama menjadi insan yang tawadhu, insan yang senantiasa berada di naungan Allah, insan yang selalu ada dalam kategori hadis man yaltamisu ilman, atau man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kita menjadi orang yang di naungan rahmat Allah ketika kita menuntut ilmu dari keluar hingga pulang kembali. Barakallahu fiik.